Yo Homers, balik lagi ke My Segara Channel. Nah hari ini gua mau ngobrol sama sesuatu yang sebenarnya gue juga nggak terlalu jago di bidang ini. Dan kita mau belajar sama beliau, kita mau dengerin pengalamannya beliau, dan kita bakal dapat banyak dari sharing hari ini. Penasaran? Follow me. There you go, langsung aja. Hai. Sama masternya. Hey Om, thank you ya buat udah undang saya ke tempat sini. Silahkan diperkenalkan dirinya. Saya Agus Wijanto dan saya penggemar diecast. Umumnya mini scale. Mini scale. Nah, jadi memang cuman mini scale atau ada di Hot Wheels dan Matchbox juga? Setahu aku Om juga kolektor ya? Ya, cuma ya istilahnya saya termasuk masih kolektor yang masih muda lah. Muda dalam arti kata istilahnya terjun di dunia ini masih baru, di dunia kolektor. Om udah berapa tahun di dunia diecast itu sendiri? Awal mula saya tahun 2010, bulan Oktober tepatnya. Oh, sampai ingat ya bulannya? Ya, karena pada saat itu saya membelikan mainan buat anak saya, karena anak saya lelaki masih kecil. Nah, saya di situ tertarik. Oh, pertama kali memang saya koleksi Hot Wheels. Awalnya Hot Wheels, okay. Gitu loh. Ya kan. Nah, di situ saya ngeliat kok Hot Wheels sekarang lebih beda dibanding zaman saya dulu di tahun 80-an. Okay. Saya juga 80-an udah pernah koleksi, cuma nggak begitu lama karena memang saya sendiri aslinya orang Jawa, tinggal di daerah kecil di Pekalongan, dan untuk mencari suatu produk-produk yang bagus itu susah. Saya harus hunting ke kota yang lebih gede, contohnya ke ibu kota Jawa Tengah, Semarang pada saat itu. Dan itu pun saya nggak mungkin tiap hari gitu loh intinya. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan itu pun kan mungkin hanya dapat 1-2 gitu loh. Itu awal mulanya. Kita awal mula dari Hot Wheels. Jadi memang awalnya karena mau beliin buat si kecil pada saat itu jadi ketagihan. Betul. Oh. Ketagihannya tepatnya pada tahun 2011. Itu mulai ketagihan. It's only takes you 1 year, cuman setahun aja tuh membuat jadi benar-benar jadi kolektor ya. Nah, Om pertama kali Om koleksi itu yang membuat Om tertarik kan karena mungkin dari tampilannya dan segala lain gitu. Nah, ini yang kita mau denger nih, kok bisa gitu Om sendiri masuk ke dunia diecast ini? Apakah dari pertama memang ketertarikannya cuma dari bentuknya doang, atau ada kayak ini ada sisi dunia hobinya nih, ada like sometimes your soul like boys always be boys itu kan baru nongol, gue mau jadi kolektor nih gitu. Awalnya saya melihat di tahun 2011 itu di salah satu toko hobi ya di Jakarta ya. Nah, saya melihat suatu itu waktu 2011 itu Hoya ya Om? 2011 udah ada multi Hoya. Hoya waktu itu tahun 80-an lah. Hoya tahun 80-an. Di sini kan ada nih dulu ya? Ya, itu tahun 80-an. Saya belum di Jakarta pada saat itu, saya masih di Jawa. Kalau Hoya kita tahu itu kurang lebih tahun 80-an seingat saya ya. 80-an ya? Ya, 80-an udah ada Hoya. Cuma saya belum pernah sempat ke sana. Ya kan intinya. Cuma sampai sekarang pun masih kebayang si Hoya itu kayak apa. Waktu itu kita hanya cuma bisa ngeliat di televisi aja zaman itu. Karena saya di Jawa kan, jauh dari kota besar. Jadi saya di Hoya tuh zamannya Tamiya Om. Baru-baru booming di Indonesia gitu. Oke. Jadi pada saat itu saya satu toko hobi di Jakarta, saya lihat ini ada satu produk memang pada saat itu Gyoso terus. Pada saat itu saya benar-benar Gyoso. Saya lihat pada saat itu udah masuk di sudah masuk tahun 2011 itu udah masuk, dan saya lihat ini kok bagus ya. Ini kok detail ya, ada spionnya dan ada mikanya, ada spionnya pertama kali kan. Kalau kita lihat di Hot Wheels atau kita produk diecast sebelumnya kayak Hot Wheels Matchbox ada, cuma kan ya begitu aja lah ya. Nggak semuanya ada spionnya ya. Cuma pada saat ini kok bagus ya, lucu ya, menarik sekali ya buat saya pada saat itu. Saya coba, saya nanya, ini apa namanya? Gyoso, karena memang pada saat itu dia nggak ada kemasannya, cuma berupa diecast aja dipasang di etalase dan cuma satu-satunya saya coba ambil. Dan pada saat itu harga juga nggak terlalu mahal kok. Itu skala berapa Om? Skala 64 ya? Skala 64. Gyoso 64 ya? Oke. Saya pada saat pertama kali melihat itu, saya langsung jatuh hati. Ini kok lucu. Nah, setelah itu lucu itu bahaya Om. Betul. Yang bicara kita kata lucu awalnya itu
memang akan sedikit beracun ini untuk kedepannya. Banyak juga hal-hal yang lain gara-gara itu jadi bahaya tuh. Jadi awalnya dari situ, kemudian saya coba untuk mencari tahu, dan pada saat itu memang saya salah satu orang yang gaptek lah di dunia internet atau segala macam. Saya coba cari tahu dari teman-teman mungkin yang tahu siapa yang jualan ini. Pada saat itu di Kaskus ada. Ada forum jual beli. Nah, waktu itu kan nggak salah namanya Daikesindo ya, kalau nggak salah di Kaskus forum jual beli Daikesindo. Nah di situ saya begitu masuk, saya lihat, ternyata penggemarnya banyak. Dan salah satu orang yang saya kagumi pada saat itu sebetulnya Anthony Kondar. Nah, dia ngomong main 18 ya? Ya. Tapi dia ada 4. Awalnya dia main 4 juga. Pada saat itu saya lihat produknya dia yang menarik buat saya, yang akhirnya saya benar-benar terjun dan mau mendalami dunia mini scale ini. Ya sebetulnya saya lihat dari postingan si Anthony Kondar ini sendiri. Di waktu itu berarti platformnya masih Kaskus? Ya masih Kaskus. Pada saat itu saya ngeliat-ngeliat, tapi sebetulnya saya juga masih hunting Hot Wheels ya pada saat itu. Cuma mulai bergeser. Saya lihat di situ Hot Wheels udah biasa. Walaupun menarik gitu loh, dari segitu tetap beda menarik, beda sisi ya gitu. Di saat itu juga tahun 2012 awal saya memutuskan saya mau fokus ke mini scale. Yeah. Berarti kalau dihitung 2012 udah hampir 10 tahun nih. Betul. Berarti collection Om sendiri itu milih-milih kah? Apakah cuman karena lucu nih atau memang ada spesifik item yang menjadi ciri khasnya Om untuk dikoleksi gitu? Kalau saya sendiri intinya saya lebih demen mobil-mobil atau diecast yang punya livery atau racing. Livery. Ya, livery pada saat itu. Ya, dan istilahnya saya memang untuk mini scale itu saya cari yang benar-benar saya suka. Ini saya suka dulu. Bukan karena ikut-ikutan orang nih. Enggak. Pada saat itu kan saya nggak punya sosial media, saya nggak ngerti perkembangan sosial media, apa yang orang lagi cari, apa yang istilahnya kalau teman-teman sekarang mengatakan, ini yang lebih cuan. Bukan itu intinya. Kalau saya cari mini scale yang saya benar-benar suka. Dan saya mungkin sedikit banyak tahu, itu mobil aslinya itu kayak bagaimana. Intinya saya suka. Jadi itu yang paling dasar dulu. Jadi memang sekarang ini kan perbedaannya banyak kolektor-kolektor yang banyak ikut-ikutan nih Om. Kalau kesini ya aku liatin since I terjun ke dunia diecast sebagai seller, itu banyak orang yang nanti udah beli aja ikut-ikutan ini beli, ini kayaknya bisa cuan nih, itu yang pertama kali mereka pikirin gitu. Tapi kalau dengar dari pengalamannya Om Agus sendiri, pada saat itu sosial media juga nggak terlalu ramai kayak sekarang, jadi kan kayak you have to please your own ya, maksudnya kita kepuasannya kita tuh justru value-nya di situ ya. Betul. Dan itu pasti rasanya beda Om. Pasti beda, dan itu nggak akan mungkin istilahnya kata orang-orang ngomong bosan. Karena kita suka. Itu yang mendasarkan paling dasar sebetulnya dari situ. Nah itu Om harus buat teman-teman kolektor ya yang mungkin baru terjun di dunia diecast dan segala macam, ini salah satu menurut gua masukan yang bagus dari Om Agus. Ketika lu mau beli item yang ada beredar walaupun banyak pilihannya, Om, itu harus dipilih dengan arti harus suka dulu. Oke, that's good man. I mean paling enggak jadi nanti nggak kecemplung lebih dalam semuanya dibeli baru bosen, akhirnya ujung-ujungnya dijual kalau nggak cuan marah-marah. Ya, itulah yang saat ini banyak sekali ya terjadi. Sebetulnya saya juga melihat kok prihatin sekali buat saya ya. Ini tuh dunia hobi, bukan untuk dunia cuan. Kalau memang mau jadi cuan, ya kita jadi seller. Itu quote-nya bagus banget tuh. Kalau mau cuan, ya jadi seller. Tapi kalau mau jadi kolektor, ya harus benar-benar suka. Nggak ikut-ikutan sama orang. Tidak ikut-ikutan sama orang. Nomor cuan itu nomor berapa lah ya? Ya, kita bicara cuan karena di sini kita bicara dunia diecast ya, dunia hobi. Jadi apa yang kita benar-benar suka dulu, barusan kita kumpulin, barusan kita collect gitu loh. That's nice. Walaupun mungkin istilahnya awalnya saya nggak suka diecast ini, cuma mungkin ngelihat informasi ada seru saya suka. Nih, nah itu yang namanya kita punya seni untuk hunting. Ada nilai historinya juga. Betul. Ya pasti kan kita hunting itu kan karena pasti ada nilai histori, dan kita tertarik itu mungkin dulu kan memang informasi untuk suatu produk itu nggak seperti saat ini. Sekarang ya. Sekarang kan udah dari situ kan kita bisa tahu bahwa semua informasi bisa kita dapetin dari sosial media, ya kan. Dari situ kita mungkin bisa tertarik. Awalnya juga begitu gitu. Awalnya dari situ berarti Om pada saat itu udah masuk ke komunitas kayak swap meet yang offline belum pada saat itu? Apa belum tahu? Belum tahu sama sekali.
Belum tahu sama sekali. 2012 lah ya kita ngomong ya. Itu belum tahu sama sekali. Jadi saya benar-benar cuman browsing di browsing, bahkan nitip sama temen kalau ada tolong beliin dari luar, bawa ke Indo. Saya hanya benar-benar begitu. Oh, belinya juga pada saat itu masih susah ya, sulit. Masih susah sekali. Kyosho pada saat itu masih susah. Saya mulai bermain sosial media tahun 2016 bulan Desember. Itu barusan tahu, mata saya barusan kebuka. Ternyata ada komunitas-komunitas juga toh. Baru kebuka. Ya, barusan kebuka. Ya karena memang saya dari dulu tuh gaptek ya istilahnya ya. Intinya saya nggak pernah tahu dunia luar. Dan pada tahun 2016 itu saya ngeliat, ada Facebook. Ternyata di Facebook itu ngebludak ada komunitas yang menampung semua pencinta Dekes. Even itu Mesbo, Hot Wheels, apa segala macam kita bisa cari. Semuanya gitu. ngumpul di situ ya. Okay. Nah, tapi pada saat tahun 2012 saya tahu Kaskus itu kan Kaskus itu hanya faktor jual beli aja. Tidak mengetahui bahwa ada komunitas. Jadi intinya saya nyari di Kaskus itu karena saya ingin beli. Saya harus nyari item. Gitu loh. Dan itu biasanya satu arah ya. Betul. Kayak you can talk about the item first, ngobrolin dan segala macam. Nah, ini Om yang saya mau berhubung kita ngobrol sama kolektor yang menurut saya udah cukup lama juga loh. Om nggak newbie banget lah, berarti udah cukup lama. Nah, kalau Om lihat nih dari dunia hobi ini sendiri ya, di tahun sekarang 2022 sama pertama kali Om main, itu fun-nya tuh quite different nggak? Kayak jauh banget nggak? Yang membuat perbedaannya itu sebenarnya apa sih Om kalau menurut Om gitu? Sebetulnya kalau saya perhatikan ya, dan saya pernah jalan selama ini, memang kalau dulu saya merasa happy saya hunting karena kita nyari, namanya hunting itu kita mencari sesuatu tuh yang kita suka dan agak sedikit susah sebetulnya. Itu seninya sebetulnya. Ya, saya ngelihat semakin kesini barang itu kelihatan semua tersedia di market. Oh, justru dengan tersedia itu funnya ada sesuatu yang kayak berbeda ya? Iya, otomatis. Otomatis. Bahkan kalau saya ngelihat ya produsen Dekes pun dia sampai membuat suatu yang event tertentu. Padahal kalau menurut saya secara pribadi, ya itu hanya untuk menaikkan market mereka orang, untuk menaikkan value mereka orang gitu loh. Tapi secara produk yang mereka produksi hanya itu aja sebetulnya. Kalau menurut dari sudut pandang saya, repeat gitu, ya, cuma bedain doang ya. Itu yang membuat saya tuh nggak istilahnya, ya kok kelihatannya barang di pasaran kok banyak sekali. Sense hunting itu hilang jadi. Sense huntingnya hilang. Oke. Gitu loh. Lah padahal kita kesenian buat kita seorang misalnya kita kolektor, itulah kita seninya tuh hunting. Semakin susah kita cari, itu yang menjadi challenge buat kita. Begitu kita dapat value berapapun, kita udah dibayar, itu rasanya beda, gitu loh. Walaupun kita ngomong, saya pernah waktu pengalaman hunting Kyosho pada saat itu, Mazda 787B di eBay pada saat itu. Saya sama teman saya orang Surabaya, dia mendapatkan satu item yang sama. Kita beda, saya lebih murah 10.000 aja, rasanya senengnya minta ampun gitu loh. Merupakan satu kebanggaan. Padahal pada saat itu bukan suatu barang yang murah. So, jadi memang itu esensi dari sebuah hobi itu, nilai ini tuh penting ya Om ya. Jadi kayak ini kan kita kalau sekarang mungkin ngeliat di sosial media segala macam, everything kayaknya udah tersedia, bener kata Om. Brand-brand yang baru pun bertimbulan. Dan sekarang kayaknya kalau seller itu gampang banget kan, mereka nge-tag aja kan. Kita nggak perlu nyari di tag. Ada tuh seller yang suka nge-tag tuh, saya kenal. Buat saya sih istilahnya mereka berusaha itu suatu hal yang wajar. Karena setiap orang punya usaha bagaimana mereka menjual produk mereka orang. Itu sah-sah aja selama tidak mengganggu istilahnya si orang-orang tersebut dan orang-orang tersebut tidak merasa diganggu, it's fine gitu. Ya, ini buat saya sering denger ya, saya cuman kasih tahu nih, mungkin kalau kayak kita jualan dan segala macam, kalau aku belajar dari Om Agus, memang di dalam dunia jualan tuh ada yang namanya etika ya Om. Betul. Sometimes ada yang annoying sampai bring the fun-nya out gitu. Jadi benar-benar kayak ini orang annoying banget gitu jualannya gitu kan. Tapi kalau cara berbisnis satu dengan yang lain memang berbeda-beda gitu kan. Nah, sekarang nih yang kita lagi bahas justru sama Om Agus, the sense of jadi kolektor. Ini penting banget ya. Sekarang di mana tuh udah hilang ya menurut Om ya? Sebetulnya sudah berkurang lah ya. Berkurang. Kalau ngomong hilang enggak. Tetap ada kok kolektor sejati itu ada. Bahkan dia mungkin koleksinya dia lebih dahsyat daripada saya. Misalnya. Mereka tetap ada. Mereka Indonesia sih banyak kolektor yang silence collector, bahkan mungkin levelnya lebih tinggi daripada saya. Atau kemarin ada beberapa teman juga yang saya pengen banget gitu ngobrol sama beliau gitu. Cuman beliau lagi masih sibuk dan menurut gua itu bagus banget kalau dia punya cerita kayak Om Agus gini. Thank you banget Om Agus bersedia buat sharing pengalaman ini karena
ini penting banget Om. Maksudnya kayak aku ngelihat walaupun saya seller, di dunia kolektor itu memang sudah berkurang nih hal-hal cerita yang seperti ini. Gimana rasanya jadi kolektor yang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan ini buat teman-teman diecaster yang baru nonton, anak-anak milenial yang kadang sering komplain beli di nggak cuan segala macam. Ini kita bisa belajar dari hal ini gitu kan. Nah, thank you banget nih Om Agus sharing. Sama-sama. Sebenarnya ini suatu pengalaman yang orang punya pribadi lepas pribadi ya Om. Yeah. Dan ini penting banget buat kita dengerin dan jadi apa ya? Jadi acuan juga ya, as a collector harus kayak gimana. Nah, nanti nih Om kita mau sambung nih ke part 2. Jadi biar pada penasaran, kita mau lihat koleksiannya Om Agus tuh seperti apa sih. Dan Om Agus ini mungkin bisa kasih lihat juga nih dari sisi pandang kenapa Om cinta sama mini scale tadi yang kita ngomong di awal itu kan, kayak detail and everything. Nanti kita kasih mereka visualnya nih yang membuat mereka jadi oh iya ternyata yang Om Agus ngomong itu detailnya seperti ini dan segala macam. Nah, satu lagi nih Om ada kiat-kiat nggak tips atau pesan gitu ya mungkin buat para kolektor yang baru atau buat teman-teman yang udah kecemplung di dunia diecast gitu, whatever lah, pokoknya buat teman-teman yang nonton aja gitu. Kalau memang istilahnya saran dari saya sendiri pribadi, kalau memang kita tertarik dengan dunia koleksi, kita harus mencintai produk itu. Istilahnya kita memang harus benar-benar suka dengan apa yang kita koleksi, karena di situ akan menambah rasa fun kita di dunia diecast ini sendiri gitu. Bukan hanya ikut-ikutan dengan orang lain yang yang ini lebih kata-kata ini lebih cuan, bukan itu. Di dunia koleksi itu kita sendiri harus mencintai apa koleksi kita. Itu yang penting soalnya. Di sisi cuan atau enggak cuan itu adalah bonus ya. Betul. There's a nice quote yang menurut gua ini penting banget buat teman-teman dengar, dan bukan cuma dengar doang ya, maksudnya entah ke depannya juga bisa jadi acuan gitu. Oh ya gua mau jadi kolektor kah atau seller kah? Betul. Jadi bisa nentuin posisinya di mana gitu. Oke, Om Agus thank you banget, nanti kita lanjut lagi dan bakalan lebih seru. Gua mau bakal nge-rate ke koleksinya beliau, dan beliau ini ada juga diorama keren yang bakal nanti ditunjukin sama kita semua. Oke, biasanya kita tutup pakai salam gas Om Mas. Oke, 1, 2, 3. Salam gas. Peace. I'm out. Peace.